Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di First Diansah Channel. Di sini adalah tempatnya orang happy, seneng, susah, sedih, usil, jahil, gokil, kreatif, dan semuanya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kinematika gerak lurus, yaitu materi fisika kelas 10 MIPA di semester Gasal. Nah, ketika kita belajar fisika, kita tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya gerak. Nah, gerak itu sendiri apa, kemudian kinematika itu artinya apa, kita bahas lebih lanjut. Tetapi sebelum masuk ke video pembahasannya, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe, sehingga saya lebih giat dan semangat untuk membuat video-video pembahasan materi berikutnya. Nah, supaya kalian lebih paham tentang materi kinematika gerak lurus, simak video berikut sampai habis. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, ketika kita belajar fisika, maka pasti kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya gerak. Baik itu gerak benda yang terlihat oleh mata telanjang, kemudian gerak yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, seperti misalkan gerak pada partikel atau gerak pada elektron dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Jadi seperti ini baganya. Untuk gerak itu sendiri, dalam fisika itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kinematika gerak, dan yang kedua adalah dinamika gerak. Nah, sekarang bedanya apa antara kinematika dan dinamika? Sebelum kita bahas satu persatu, kita bahas dulu apa itu gerak. Jadi dalam fisika, gerak adalah perubahan kedudukan atau posisi benda dari tempat satu ke tempat lainnya. Intinya dia mengalami perubahan posisi atau keadaannya. Itu yang dinamakan gerak. Kemudian untuk perbedaan kinematika dan dinamika, jadi kedua aspek ini atau kedua jenis gerak ini membahas gerak dalam fisika secara makro atau besar, atau dengan kata lain bisa terlihat oleh mata. Intinya gerak tersebut dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ketika kalian mendengar kinematika dan dinamika, mungkin kalian masih bingung apa itu kinematika, kemudian apa itu dinamika. Mungkin di tingkatan SD atau SMP kemarin kalian belum pernah mendengarnya. Jadi di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sifat-sifat gerak tersebut atau besaran-besaran apa saja yang terkait di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah mengapa benda itu bisa bergerak. Nah, kalau melihat dari dua pertanyaan ini, pada pertanyaan pertama, bagaimana sifat-sifat gerak tersebut atau besaran-besaran apa saja yang terkait. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 ini dia akan menjawab di macam gerak yang pertama, yaitu kinematika. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mengapa benda itu bisa bergerak, itu akan menjawab macam gerak yang kedua, yaitu tentang dinamika gerak. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa jadi kinematika itu dia hanya membahas bagaimana sifat-sifat gerak tersebut, kemudian besaran apa saja yang terkait di dalamnya. Misalkan seperti ini, ketika ada sebuah mobil yang bergerak dari titik P ke titik V, nah di situ untuk tinjauan secara kinematika, maka di situ yang dibahas hanya misalkan pada jaraknya berapa mobil tersebut bergerak atau menempuh jarak berapa meter, kemudian untuk kecepatannya berapa, kemudian untuk kelajuannya berapa, untuk percepatannya yang dialami mobil tersebut ketika bergerak berapa, dan seterusnya. Jadi secara umum yang dibahas untuk besaran-besaran yang terdapat atau terkait dalam kinematika itu diantaranya adalah panjang atau jarak, kemudian kecepatan atau kelajuan, kemudian percepatannya berapa, dan seterusnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu dinamika. Nah, berbeda dengan kinematika, kalau dinamika itu menjawab ke pertanyaan nomor 2, yaitu mengapa benda itu bisa bergerak. Kita tahu ketika ada sebuah benda yang diam, kemudian kita amati, apakah benda tersebut dapat bergerak? Nah, tentu tidak. Ketika benda tersebut tidak mengalami sebuah gaya atau kita tidak memberikan gaya kepada benda tersebut, maka benda tersebut akan tetap diam. Nah, berarti untuk benda yang bergerak itu dia karena dipengaruhi oleh gaya. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa pada dinamika gerak benda itu yang kita tinjau adalah penyebab gerak benda tersebut. Jadi saya ulang sekali lagi, perbedaan antara kinematika gerak dan dinamika gerak adalah kalau kinematika kita hanya membahas besaran-besaran apa saja yang terkait
pada aspek kinematika gerak. Seperti contohnya tadi yaitu jarak, kemudian kecepatan dan percepatan. Kemudian ketika kita meninjau secara dinamika gerak, maka yang kita tinjau adalah penyebab gerak benda itu sendiri. Dalam hal ini khususnya adalah gaya. Jadi gaya yang menyebabkan sebuah benda mengalami pergerakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita akan mempelajari satu persatu. Kita mulai dulu dari kinematika. Kemudian selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai dinamika gerak. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum lanjut kita mempelajari tentang kinematika gerak, saya akan menunjukkan seperti ini untuk peta konsep yang akan kita pelajarinya. Jadi dalam kinematika gerak itu nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah GLB, kemudian yang kedua adalah GLBB. Apa itu bedanya GLB dan GLBB? Jadi GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Kemudian untuk GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Kemudian dari kedua jenis gerak ini yaitu GLB dan GLBB itu nanti akan kita pelajari ciri-cirinya bagaimana, kemudian rumusnya bagaimana pada masing-masing jenis gerak tersebut. Oke, yang pertama adalah GLB. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, GLB adalah gerak lurus beraturan. Nah, artinya apa? Jadi gerak tadi adalah perubahan kondisi atau posisi awal dan akhir sebuah benda atau objek atau partikel. Nah, di sini karena yang kita bahas adalah gerak lurus beraturan, itu artinya berarti sebuah objek atau sebuah benda itu dia mengalami gerak, kemudian lurus dan beraturan. Artinya, jadi ketika sebuah objek atau benda tersebut bergerak, itu dia lintasannya berupa garis lurus. Kenapa dikatakan beraturan? Nah, di sini kalian bisa lihat di sebelah kanan atas di sini. Ciri dari GLB atau gerak lurus beraturan itu adalah yang pertama, kecepatannya konstan, kecepatan atau kelajuan. Nah, ini sekedar tambahan saja, kalian tidak usah bingung. Di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai besaran dan satuan. Nah, salah satu di antaranya untuk besaran turunan yaitu kecepatan dan kelajuan. Perbedaannya apa? Kalian nanti bisa membuka ulang atau mereview ulang. Jadi kecepatan itu termasuk besaran vektor, dia memiliki nilai dan arah. Kemudian untuk kelajuan, dia termasuk besaran skalar atau hanya memiliki nilai saja. Jadi pada GLB saya ulangi, kecepatannya bernilai konstan atau tetap. Ini ciri yang pertama yang harus dipegang. Artinya, misalkan dalam sebuah contoh, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 100 km per jam. Jadi selama dia bergerak, maka kecepatannya itu tetap, yaitu 100 km per jam. Kurang lebih seperti itu untuk contohnya. Kemudian yang kedua, yaitu percepatannya 0. Nah, artinya bagaimana? Kita tahu untuk percepatan, itu sudah kita bahas juga di materi sebelumnya, yaitu tentang besaran dan satuan. Nah, di sini saya akan mereview ulang. Jadi contohnya seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Masih seputar mobil. Jadi misalkan ada sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tertentu atau kecepatan awal misalkan 50 km per jam. Kemudian karena si pengendara mobil tersebut terburu-buru, maka dia menambah kecepatannya menjadi 100 km per jam. Jadi mulanya itu kecepatannya 50 km per jam, kemudian dipercepat menjadi 100 km per jam. Nah, di situ artinya si mobil yang bergerak ini mengalami percepatan. Atau kalau dalam besaran itu disimbolkan dengan huruf A kecil ya, untuk percepatan ini. Kemudian untuk satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, pada gerak lurus beraturan ini atau GLB, itu percepatannya adalah 0. Jadi dia tidak mengalami percepatan. Karena apa? Ini saling berkaitan dengan yang atasnya tadi, karena kecepatannya konstan atau tetap, sehingga percepatannya adalah 0. Itu ciri yang harus kalian pahami pada gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, kemudian untuk secara matematis atau rumusnya atau formulasinya, pada gerak lurus beraturan itu hanya terdapat satu rumus atau satu persamaan seperti ini. Saya kira sangat mudah untuk dihafalkan, yaitu S sama dengan V dikali T, ya, di mana S adalah jarak,
satuannya adalah meter, kemudian V ini adalah kecepatan, satuannya adalah meter per sekon, kemudian T adalah waktu. Waktu di sini adalah waktu yang diperlukan. Sebagai contoh, misalkan masih terkait dengan mobil yang bergerak tadi. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 50 km per jam, kemudian menempuh jarak sejauh 1000 km. Kemudian kita disuruh menentukan berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Nah, maka bisa kita masukkan ke dalam persamaan ini. Tetapi kalian harus ingat untuk satuannya, hati-hati ya. Jadi dalam soal yang saya contohkan tadi, misalkan kecepatannya itu satuannya dalam kilometer per jam. Nah, maka kalian harus mengkonversinya atau merubahnya ke dalam satuan meter per sekon. Kemudian juga jaraknya, tadi yang saya contohkan itu adalah kilometer, ya. Kalian harus mengubahnya menjadi satuan meter. Jadi intinya hati-hati dengan satuannya. Kemudian untuk waktunya yaitu sekon atau detik. Nah, ketika tadi dicontoh satuannya kecepatan itu adalah kilometer per jam, maka harus kalian jadikan meter per sekon dulu. Kemudian nanti untuk mencari waktunya itu akan ketemu sekon atau detik. Intinya kalian harus berhati-hati dalam menentukan satuan, harus disamakan dulu. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan pada GLB atau gerak lurus beraturan. Nanti jika kalian masih bingung, kalian bisa mengulangnya video dari awal. Jadi ini sangat penting, konsep ini harus kita pahami secara mendalam. Karena nanti dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti akan membutuhkan konsep ini dalam kehidupan nyata, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oke, next. Nah, sekarang contoh soal. Contoh soal pertama, sebuah bumerang yang sedang dilempar akan kembali kepada si pelempar. Jika bumerang melintasi jarak sepanjang 10 meter sebelum kembali kepada si pelempar, dalam waktu 10 sekon, tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata dari bumerang tersebut. Oke, jadi dalam soal itu sudah terdapat beberapa besaran yang sudah diketahui, diantaranya di sini seperti biasa ketika kalian belajar fisika itu melihat angka-angkanya dulu, apa yang diketahui dalam soal. Nah, kalian bisa menulis dulu yang diketahui, misalkan ini yang pertama 10 meter. Nah, bumerang melintasi jarak sepanjang 10 meter, itu berarti apa? Jarak yang ditempuh adalah 10 meter atau X. Oke, sebelum saya lanjutkan di sini, kita disuruh menentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Tadi di awal sudah saya singgung, jadi kalian tidak usah bingung antara kelajuan dan kecepatan. Itu bedanya apa? Jadi kalau kelajuan itu termasuk besaran skalar, maka dia tidak punya arah. Kemudian untuk besaran kecepatan itu dia punya nilai dan arah karena dia termasuk ke dalam besaran vektor. Kemudian untuk menentukan kelajuan rata-rata, maka sesuai rumus pada GLB tadi, yaitu jarak tempuh total dibagi dengan waktunya berapa. Kemudian untuk mencari kecepatan itu adalah perpindahannya dibagi dengan waktu yang diperlukan. Oke, sekarang kita kembali ke soal ini. Yang pertama tadi adalah 10 meter, itu jarak. Kemudian 10 sekon, ini adalah karena satuannya sekon, pasti ini adalah waktu. Jadi waktu yang diperlukan bumerang itu untuk bergerak itu adalah selama 10 sekon atau 10 detik. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita tentukan kelajuan rata-rata sesuai dengan persamaan GLB, yaitu S sama dengan V kali T, atau ini karena kelajuan saya tulis X atau jaraknya. X sama dengan V kali T. Sehingga untuk mencari V ini kita tinggal memindah T ini ke ruas kiri, sehingga V sama dengan X dibagi T. Saya ingatkan sekali lagi, untuk X adalah jarak tempuh total, ya, karena di sini kita mencari kelajuan. Jadi ketika kita berbicara tentang kelajuan, pasti jaraknya adalah jarak totalnya berapa yang ditempuh. Semua lintasan yang ditempuh jaraknya berapa. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. V dari sini ya, dari sini. Kemudian ke bawahnya, V sama dengan X-nya berapa? Untuk X-nya jarak yang ditempuh tadi totalnya adalah di sini 10 meter, maka kita masukkan angkanya 10 meter. Karena di sini satuannya sudah meter, kemudian ini sudah sekon, maka kita tinggal mengerjakan. Kalau belum, kalian harus
mengkonversinya dulu satuannya seperti itu. Kemudian dibagi X dibagi T. T-nya, T adalah waktu. Waktu yang diperlukan adalah 10 sekon. Maka di sini dimasukkan 10. Sehingga V sama dengan 10 dibagi 10, hasilnya 1. Satuannya adalah meter per sekon. Ini adalah kelajuan rata-ratanya. Kemudian yang kedua, kita menentukan kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan ini termasuk ke dalam besaran vektor, sehingga dia memiliki nilai dan arah. Sehingga untuk huruf S di sini itu bukan jarak, tetapi perpindahan. Jadi perpindahan itu dia hanya mengacu keadaan awal dan akhir benda. Nah, di sini dapat kita lihat pada soal, bumerang akan kembali kepada si pelempar. Jadi bumerang itu dilempar, bergerak, kemudian dia akan kembali ke si pelempar. Artinya di sini perpindahannya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena bumerang itu bergerak dari titik awalnya, yaitu di pelemparnya, kemudian setelah bergerak dia kembali ke pelempar lagi, sehingga perpindahannya adalah 0. Jadi tidak ada perpindahan di situ. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam persamaan S sama dengan V kali T, maka untuk mencari V-nya adalah S dibagi T. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Untuk S-nya atau perpindahannya itu nilainya 0. Kemudian dibagi T-nya, waktu yang diperlukan untuk bergerak adalah 10 sekon di sini. Maka kita tuliskan di sini 10, sehingga V sama dengan 0 dibagi 10, hasilnya 0 meter per sekon. Jadi perbedaannya itu ya untuk kelajuan dan kecepatan rata-rata. Untuk kelajuan rata-rata nilainya 1 meter per sekon, kemudian untuk kecepatan rata-rata itu nilainya adalah 0. Oke, saya kira cukup mudah. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, contoh soal yang kedua. Mobil A dan B terpisah sejauh 210 meter. Kedua mobil bergerak saling mendekati pada saat bersamaan dengan kecepatan tetap masing-masing adalah ini, 20 meter per sekon dan 10 meter per sekon. Tentukan waktu dan tempat kedua mobil tersebut bertemu. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka kita bisa membuat sketsanya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, ya, kalian bisa melihatnya. Jadi di sini adalah mobil A, kemudian di sini adalah mobil B. Dia terpisah sejauh 210 meter. Kemudian kedua mobil saling bergerak yang mendekati satu sama lain. Berarti A mulanya dia di titik ini, kemudian dia bergerak ke kanan. Sebaliknya karena dia saling mendekati, maka B ini bergerak ke kiri dengan nilai kecepatan masing-masing, yaitu A 20 meter per sekon dan B 10 meter per sekon. Nah, kita diminta untuk menentukan waktu dan tempat kedua mobil bertemu atau berpapasan. Artinya berarti begini, ketika mobil A ini bergerak ke kanan, kemudian mobil B ini bergerak ke kiri, yang ditanyakan adalah kapan bertemunya. Ketika mobil A dan B bertemu, misalkan di titik sini, ya, itu berarti jarak yang ditempuh mobil A ditambah jarak yang ditempuh mobil B itu sama dengan 210 meter. Analoginya seperti itu. Jadi saya ulangi sekali lagi, jarak yang ditempuh mobil A dari titik awal sini ke kanan sampai misalkan di sini titik temunya nanti, ditambah dengan jarak yang ditempuh oleh mobil B dari sini ke kiri, nah sampai di titik temu sini, itu kalau dijumlahkan hasilnya harus 210 meter. Karena A dan B mula-mula itu terpisah pada jarak 210 meter. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan. Kita cari dulu untuk waktu bertemunya. Kapan waktu bertemunya? Seperti yang saya sampaikan di atas ini tadi. Jadi jarak yang ditempuh oleh mobil A ditambah jarak yang ditempuh oleh mobil B sama dengan 210. SA ditambah SB sama dengan 210. Kemudian untuk SA, S itu kan jarak. Nah, kita ingat untuk persamaan GLB itu untuk mencari S sama dengan V kali T. Maka SA ini saya jabarkan menjadi VA dikalikan TA. Karena S sama dengan V kali T, maka karena ini SA atau jarak yang ditempuh mobil A, maka di sini penjabarannya menjadi VA, kecepatan mobil A dikalikan waktu yang diperlukan mobil A. Oke, kemudian untuk SB sama VB dikalikan TB.
sama dengan 210. Kemudian kita masukkan angkanya untuk VA. Jadi kecepatan mobil A di soal sudah diketahui yaitu 20 meter per sekon. Kemudian untuk VB-nya 10. Maka 20 TA-nya berapa? Sekarang kalau kita lihat pada gambar, waktu yang diperlukan mobil A bergerak sampai bertemu dengan mobil B itu adalah sama. Jadi TA sama TB itu nilainya sama. Maka di sini saya tuliskan TA-nya adalah T. Kemudian ditambah 10 untuk VB-nya dikalikan TB. Karena TB itu sama nilainya dengan TA, maka di sini juga T. 20T ditambah 10T maka hasilnya 210. Ini kita tambahkan 30T sama dengan 210. Sehingga T-nya adalah 7 sekon atau 7 detik. Itu artinya mobil A dan mobil B ini dia akan bertemu atau berpapasan setelah 7 sekon atau 7 detik. Nah, sekarang kita cari tempatnya di mana. Oke, kita untuk mencari tempatnya kita bisa memilih salah satu. Jadi dengan acuan titik A atau dengan acuan titik B. Kita mulai dulu dari yang pertama yaitu acuan titik A. Maka kita tinggal masukkan ke persamaan S sama dengan V kali T. Karena kita acuannya titik A, maka di sini SA sama dengan VA kali TA. Kemudian SA sama dengan kecepatan VA, yaitu kecepatan mobil A, nilainya 20, dikalikan TA. Nah, TA ini kita masukkan waktunya adalah waktu berpapasan, karena kita akan mencari tempat atau di mana mobil tersebut berpapasan, letaknya di mana. Maka waktunya atau TA-nya ini kita masukkan 7 dari sini. Oke, kita kalikan SA sama dengan 20 kali 7, maka SA nilainya 140 meter. Nah, untuk nilai 140 meter ini dihitung dari titik A atau dihitung dari titik awal berangkat mobil A. Jadi dari sini 140 meter dari titik awal A sini, sejauh 140 meter. Nah, kurang lebih di sini mungkin. Oke, kita lanjut ke yang B. Oke, langkahnya sama, jadi SB sama dengan VB kali TB. Kemudian SB sama dengan masukkan VB-nya, kecepatan mobil B yaitu 10, kemudian dikalikan TB. TB-nya sama, setelah berpapasan atau bertemu yaitu 7 sekon. Maka 10 kali 7, SB sama dengan 70 meter. Nah, ini dari B, berarti dari titik awal B bergerak di sini di sebelah kanan. Ya, kalian bisa lihat di sini, sejauh 70 meter ke kiri. Nah, di sini kita bisa cross check. Jadi tadi di awal kita sudah membahas bahwa jarak yang ditempuh mobil A nanti ke kanan di sini, kemudian ditambah dengan jarak yang ditempuh oleh mobil B ke kiri arahnya, itu harus sama dengan 210 meter. Nah, sekarang kita lihat SA-nya 140 meter, kemudian untuk SB-nya itu 70 meter. Kalau kita jumlahkan, maka 140 tambah 70 hasilnya 210 meter. Jadi cocok ya. Oke, jadi itu dua contoh soal sebagai gambaran kalian sehingga kalian lebih mudah memahami dalam materi GLB ini atau gerak lurus beraturan. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan materi GLB ini. Nanti di kesempatan berikutnya kita lanjutkan untuk mempelajari materi GLBB yaitu gerak lurus berubah beraturan. Jika kalian masih bingung, silahkan videonya ditonton, diulang dari awal sehingga kalian nanti lebih paham untuk materi ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.